Oke, nama saya Agustio dan saya mempersembahkan sebuah lip. Oke, dan apa yang Anda dapatkan dari lip? Nama adalah satu box seperti ini. Oke, dan oke, saya tidak perlu digunakan dan sudah pada utuh. Oke, Anda mendapatkan satu buah box pengganti berwarna biru. Instruksi singkat, shot glass, dan gimmick. Oke, dari bawah. Oke, seperti ini. Oke, dan nanti kita akan belajar bersama how to work dan juga bagaimana dengan kotak ini. Akan kita buka. Warna awalnya adalah seperti ini, dan Anda bisa membukanya secara perlahan-lahan, satu persatu. Oke, seperti ini. Dia melindungi dan Anda bisa membukanya semua. Oke, seperti ini. Oke, terima kasih sudah membeli produk ini dan kita akan belajar bersama bagaimana mengganti box dan juga rutin-rutin yang didapat. Terima kasih. Untuk mengenal dalamnya, saya akan membuat dalam kondisi clear sehingga Anda akan dapat melihat isi dalamnya. Cara kerja gimmick ini adalah plat di sini menyangkut, triggernya menyangkut di sini, dan saat koin masuk, posisi yang tertekan adalah hanya bagian ini. Jika Anda menekan bagian sini, dia tidak akan melompat. Menekan sini, tidak akan melompat. Di sini pun tidak akan melompat. Di sini pun dia tidak akan melompat. Karena posisi tekan dia hanya di sini. Jika Anda menggunakan gelas yang kecil, oke, seperti apapun dengan gelas posisi seperti ini, dia tidak akan melompat. Oke, posisi yang tepat adalah di posisi ini. Oke, jika dia tidak bisa ditekan dari ini, maka posisi menekannya adalah miring seperti ini. Oke, nah jadi posisi yang tertekan adalah seperti ini. Oke, nah cara kerjanya ini, posisi ini tertekan. Oke. Nah. Oke, semoga mudah dimengerti dan terima kasih. Oke, saya akan mengajarkan bagaimana cara memasukkan koin. Oke, caranya mudah. Jika ini perlu latihan agar Anda terbiasa. Terkadang sedikit berat, tetapi sebenarnya dilatih berkali-kali pun akan terbiasa. Caranya adalah mudah. Buka seperti ini. Jika agak sedikit sulit, ketok dari sini. Oke, and bagaimana masukkannya? Anda harus mengangkat sedikit, baru tekan. Caranya adalah seperti ini. Angkat sedikit, posisi ini, tekan. Sangat mudah. Oke, akan terbiasa. Pertama adalah akan kesulitan. Satu jari, dua jari. Oke. Oke, sekali lagi. Satu jari. Jika terbiasa. Oke. Dengan dua jari. Seperti ini. Oke. Nah, kalau tidak bisa, Anda bisa menggunakan tutup belakangnya. Sangat mudah. Oke. Jika koin Anda lebih besar dengan ukuran 2,6 maksimal, Anda akan lebih mudah memasukkannya. Oke. Atau jika Anda menggunakan tutup dari belakang ini, Anda bisa menggunakan penggaris. Maka gimmick ini sudah siap untuk digunakan. Oke. Tapi saya menyarankan untuk belajar dengan menggunakan koin, karena jika saat Anda mengeluarkan gimmick ini terpencet, saat terpencet seperti ini, maka Anda akan kebingungan untuk segera memasukkan koin jika Anda tidak terbiasa. Tetapi jika terbiasa, koin yang Anda terima dengan waktu cepat, Anda bisa masukkan dan gimmick sudah reload. Sangat mudah sekali. Terima kasih. Kita akan mengenal bagaimana cara meletakkan posisi yang tepat untuk dengan gelas yang berbeda-beda. Oke, jika Anda menggunakan gelas seperti tipe ini, oke, tipe ini cukup sulit. Oke, jika Anda taruh di seperti koin seperti ini, oke, lalu Anda menaruhkan posisi di tengah-tengah, oke, posisi ini.
Oke. Dan Anda tentunya bibir gelas ini tidak boleh kena sini. Oke. Posisi garis ini, karena jika terkena seperti ini, maka tutup akan menatap gelas, bibir gelas, dan akan rusak. Oke. Jadi Anda taruh seperti ini dan taruh seperti ini sangat berbahaya. Terkadang tidak bisa masuk. Kita coba misalnya seperti ini. Kenapa? Karena gelas ini berbentuk seperti ini. Koin akan menatap sini dan dia akan menarik ke sini. Jadi bagaimanakah cara posisi yang tepat untuk tipe gelas seperti ini? Oke, kita lihat. Oke, letakkan posisi di sini. Oke, dan di sini. Maka posisinya dia lebih condong ke sebelah kanan. Oke, maka untuk kemungkinan gagal gelas untuk masuk ke dalam sini adalah sedikit. Oke, sangat mudah sekali. Sekali lagi. Oke, seperti ini, dan posisinya lebih tepatnya di sini. Dan untuk menekan ada seperti ini. Arahnya adalah seperti ini. Di tombol ini, oke, di posisi ini, dan Anda menekan di posisi sini. Oke, mudah. Jadi seperti menembus. Oke, bagaimana dengan gelas dengan tipe ini? Pendek dan kotak. Saya akan sarankan jangan menggunakan gelas ini. Oke, mengapa? Hampir kemungkinan gelas dengan bentuk kotak seperti ini, tegak lurus, sangat tidak kami rekomend. Karena apa? Dan pendek tidak rekomend. Karena hampir kemungkinan besar sulit untuk masuk, gagal. Oke, gelas-gelas seperti ini sangat sulit untuk masuk, tidak bisa. Oke, tidak mempunyai jarak untuk masuk ke dalam gelas. Oke, no recommend. Oke, dan bagaimana dengan posisi ini? Ini adalah gelas dengan 50-50. Gelas yang paling baik adalah dengan posisi dia lebih merucut ke atas, oke, dan lebih melengkung. Posisi inilah posisi yang paling baik untuk digunakan, tapi lebih tinggi. Saya hanya memberikan sampel, bukan plastik ini ya. Oke, jika gelas ini maka 50-50. Tapi jika Anda bermain dengan gelas seperti ini, saran saya adalah rekomend adalah di sini, posisi ini, bukan di tengah. Oke, maaf, bukan posisi ini, tapi di tengah ini. Oke, posisi di tengah dan seperti ini. Posisinya sangat aman. Kita ambil, kita taruh. Mudah sekali. Oke, bagaimana jika ditaruh di sebelah sini? Ada kemungkinan gagal sebelah sini. Oke, saya tidak akan sarankan karena ini bisa berakibat belum tentu tepat, tapi kadang-kadang bisa. Tapi menurut saya gelas yang paling baik adalah dia lebih mengecil di bagian sininya. Oke, nah letakkan, perhatikan bibirnya. Anda akan membuat alat ini rusak jika pada posisi ini Anda letakkan di sini. Saya sediakan gambar di dalam instruksi, Anda akan bisa melihat posisi yang tidak boleh. Di sini, atau lebih seperti ini. Karena apa? Kalau Anda meletakkan di sini, maka koin seperti ini pun Anda tidak akan bisa. Karena apa? Tombolnya ada di sini. Ingat, tombolnya ada di sini. Di posisi lekukan ini. Oke? Jika ada di sini, maka tergantung sensitif per. Sangat mudah sekali. Dan semoga Anda bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Saya akan memberitahu beberapa hal kelebihan dan kekurangan dari produk ini, yaitu produk ini dibuat dengan handmade. Jadi Anda akan mendapatkan produk yang sensitif dengan cara tekan sensitif dan cara tekan yang tidak sensitif. Contohnya yang sensitif adalah produk ini. Oke. Misalnya untuk menekan saya sangat mudah adalah misalnya produk ini sangat sensitif dikarenakan ada perubahan dari plat sehingga dia akan berubah. Oke, misalnya
ini kita tekan seperti ini akan mudah, oke? Tapi tidak dengan produk yang tidak sensitif. Oke, sulit. Maka tidak bisa. Tetapi jika Anda mengerti bahwa sebenarnya kondisi gelas, bibir gelas ini adalah tidak berada di posisi tekanan ini. Oke, maka dari itu sebenarnya cara menekan yang benar adalah posisi ini dia harus miring ke bawah. Jadi bukan di tengah sini, tapi di sini. Artinya gelas akan naik. Oke? Jadi seperti ini. Oke, mengarah ke seperti ini. Jika Anda begini, tidak akan bisa. Contoh, saya akan berikan. Simpelnya adalah seperti ini. Oke? Tidak bisa. Dipukul pun tidak bisa. Jadi, bagaimana caranya? Sini. Mudah. Oke, posisi 3. Nah, perubahan ini bisa terjadi karena kerusakan plat saat menyangkut. Misalnya, saya akan memberikan contoh yang mudah bagaimana caranya jika sudah sensitif. Tentunya tanpa perlu masalah, dia tidak apa-apa. Tapi bagaimana jika tidak sensitif? Maka Anda bisa menggunakan dengan cara seperti ini. Oke, miring ke bawah. Tapi jika Anda tidak mau dia lebih sensitif lagi, maka Anda akan buka posisi ini, potong kartu dan masukkan di sana. Oke, 1. Oke, potong juga 2. Atau mungkin Anda bisa gunakan dulu lem untuk menempel agar dia tidak bergeser. Mungkin 3 pun cukup, masukkan dan kunci kembali. Maka posisi ini akan lebih tinggi. Jika tadi kita melihat produk ini harus dalam kondisi miring sekali, sekarang tidak perlu. Lebih berbeda. Karena apa? Posisi ini lebih tinggi. Oke, sangat mudah sekali untuk mengatur itu. Oke. Anda tidak ingin sensitif lagi, Anda bisa keluarkan kartu-kartu ini. Oke. Dia akan berbeda. Baru bisa. Oke. Sekiranya semoga Anda mengerti dan kita akan belajar bagaimana cara mengganti jika plat ini rusak. Dan saya akan mengajarkan bagaimana cara membuatnya secara manual untuk boxnya. Oke, saat Anda buka secara perlahan-lahan, maka akan menimbulkan kotoran seperti ini. Anda bisa bersihkan dengan manual atau dengan menggunakan minyak sampai bersih, bensin, dan dibersihkan sampai bersih. Oke. Pastikan semua ini kotorannya sampai bersih. Lalu kita bisa mengambil ini box yang lama sebagai molding. Oke, misalnya ini peralatan yang dibutuhkan adalah double tape, stiker bening, cutter, dan tentu sisa platnya kita bersihkan dulu terlebih dahulu semuanya. Dan biasa saya menggunakan kaca. Oke. Nah, inilah langkah-langkah yang harus digunakan, yaitu kita gunakan seperti maaf, ternyata ada linknya di sini. Saya gunakan bagian ini seperti ini. Kita pastikan sama. Oke. Dan tentunya posisi inilah sebagai yang menentukan. Dan cutter yang bagus adalah yang lebih runcing ya, dan kita beri tanda. Pada awalnya saya akan memberikan tanda. Oke. Ini hati-hati, dan saya membutuhkan penggaris. Ada penggarisnya, Pak? Oke, penggaris yang kecil. Nah, akan terdapat tanda di posisi 4 ini, dan saya membutuhkan penggarisnya. Oke. Oke, bisa digunakan juga penggaris yang kecil ini. Kita potong. Oke.
potongannya harus rapi. Ini oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Pastikan potongannya sangat sempurna. Lalu kita perkecil. Saya ambil bagian atas, dan ini bagian ini sangat tipis sekali, kurang lebih seperti ini. Oke, tipis. Dan samping kanan kirinya. Oke, tentunya dia lebih kecil, dan kalau kita menggunakan double tip, dan kita melakukan pada bagian ini. Ini juga bagian sini. Posisinya harus rapi. Nah, selesai seperti ini dan lebih kecil. Oke, lalu dengan plat yang sudah dibersihkan tadi, hasil tadi, oke, kita tempelkan double tipnya. Sudah menjadi seperti ini. Kita potong sisa-sisanya. Oke. Oke, seperti ini. Dan udah jadi. Kita pastikan platnya itu lurus, dan posisinya adalah oke. Kita buka dan tambahkan dengan stick. Kita lihat posisinya, kepala. Pada posisi kepala maka taruh seperti ini, dan kita tempelkan ini, dan posisinya diberi jeda 1 mili. Oke, 1 mili, dan juga ini lebih besar, dan di sebelah sini 1 mili, dan tekan. Oke, setelah itu kita menggunakan stiker ini. Taruh di kaca, tempelkan, dan kita membuat 2 garis yang tipis. Oke, dan kita ambil sini kecil, dan kita kembalikan ini. Samakan posisinya gambar, dan kita tempel di bagian kepala putih. Oke, selesai seperti ini, dan kita pastikan dia sangat lancar. Jika posisinya kurang lancar maka kita geser sampai dia benar-benar lancar. Oke, dan lipat. Oke, patahkan seperti ini, patahkan seperti ini. Oke, dan kita buka.
Oke, dan setelah itu ini adalah terakhir. Lalu kita sudah diulas tadi di pertama. Saya akan mencoba. Nah, ini sampai bersih ya, sampai bersih. Jangan sampai kotor. Oke. Posisi bagiannya dan bagian atas. Oke. Jangan terlalu dekat. Oke. Harus ada jarak. Oke. Ini sepertinya kurang terlalu dekat. Saya menghindari posisi tersebut. Oke. Dan juga pada bagian yang stiker ini kita akan sangat sulit untuk dibersihkan karena dia harus menggunakan minyak, maka kita hanya seadanya ya, tidak sampai bersih sekali. Dan ambil posisi lebih jauh. Oke, seperti ini pada posisinya lebih jauh. Oke, dan mari kita lihat sama. Posisi tetap sisakan 1 mili sampai besar pada posisi ini. Oke. Tidak boleh koin mendapatkan halangan. Oke, koin dapat mendapatkan halangan jika posisinya seperti ini. Maka saat koin keluar dari posisi sini, maka dia akan menghantam. Oke, menghantam kertas ini dan robek. Oke, tapi Anda harus turun dan tidak boleh turun sampai ke bawah. Karena saat Anda menekan nanti akan merusak bagian ini. Oke. Simbolnya saya buka dulu. Oke. Jika Anda tempel seperti ini, maka akan saat tekan koin, maka koin akan merusak. Oke, jadi kita harus pada posisi sedikit timbul. Oke. Setelah itu kita ambil dan keluarkan. Lalu kita buka dan masukkan. Oke, dengan posisi yang pas dan tepat. Oke, kita selesai. Masukkan seperti ini. Lalu, oke, sangat mudah sekali. Dan di sini kita kembali tempelkan pada posisi gambar. Oke, jika terdapat koin dan dia tidak bisa kembali, maka Anda cukup mengganti selotip putih ini. Anda akan kembalikan agar dia lebih lentur. Maka gimmick ini sudah siap digunakan. Oke, ada koin mungkin. Ada koinnya. Ini bisa. Oke, sangat mudah, dan jika kalian ingin lebih mudah tanpa repot, maka kami menyediakan gimmicknya lengkap. Gimmick yang sudah jadi lengkap kami sediakan dengan warna merah ataupun biru. Anda bisa dapatkan di toko-toko yang Anda menjadi favorit Anda. Terima kasih, saya Agustio. Thank you. Oke, saat Anda membeli produk ini, Anda akan mendapatkan 1 serep. Dan kami juga menyediakan penjualan untuk serep yang dengan gimmick yang sudah tersedia, yaitu dengan plat metal dan tinggal dilipat seperti ini, lalu Anda keluarkan. Dan juga di sini tersedia double tip. Oke, Anda bisa gunakan, persediakan cutter, lalu juga double tip. Oke, nah bagaimana cara merubahnya? Oke, saat box ini terbuka, Anda bisa membukanya secara perlahan-lahan. Oke, lalu posisi ini juga Anda buka secara perlahan-lahan. Oke, dan di sini Anda buka secara perlahan-lahan. Oke, dan jika Anda memiliki serep seperti ini, produk cover box fleksibel seperti ini, maka jangan dibuang, karena ini adalah tanda, sebagai tanda posisi. Jadi jika Anda punya box kosong,
Anda bisa tempelkan posisinya seperti ini, pada posisi ini. Lalu Anda tempelkan seperti ini. Oke, lalu Anda bisa menggunakan titik, tanda, dan Anda bisa memotongnya. Sangat mudah. Tapi jika Anda malas, Anda juga bisa membeli box kosong yang kami sediakan dan berada di toko-toko yang tersedia. Oke, pertama Anda harus membersihkannya dengan minyak dan harus mengetahui bahwa posisi ini harus selalu rata dan bersih. Oke, dan satu hal lagi adalah jika koin Anda terlalu besar, posisinya berbeda bentuk koin Anda harus membersihkan posisi ini seperti ini. Di bagian ini Anda buat tarik seperti ini dengan menggunakan cutter. Oke, fungsinya adalah untuk membuat koin tidak menatap di posisi ini. Oke, terkadang-kadang saat kita masukkan koin, dia pencet, dia akan lari ke sini. Ini adalah posisi yang bagus. Tapi kita kalau dengan klik seperti ini, oke, maka koin akan lari ke sini, tidak ke atas. Oke, dan mempengaruhi lajunya koin. Oke, nah kalau kita gunakan, jika posisinya seperti ini, Anda harus membersihkan perlahan-lahan. Bersihkan terlebih dahulu. Oke, bersihkan dulu. Oke, nah posisi gimmick ini harus rata. Oke, jika tidak rata, ada sedikit naik atau ini terasa ada yang naik, maka Anda harus menggunakan paper sand. Oke, seperti ini, paper sand seperti ini, dan Anda bisa menggunakan block plat, lalu tutup seperti ini, dan Anda bisa membersihkannya. Oke, dibersihkan dan Anda bisa haluskan kembali. Oke, di posisi ini harus rata, posisinya rata, dan Anda bisa dengan paper sand taruh di seperti ini dan Anda gosok. Oke, sangat mudah sekali. Lalu bagaimana cara memasangnya? Saya membuatnya dengan warna merah agar lebih mudah dilihat. Oke, posisi ini. Pertama, gunakan double tape, letakkan pada posisi di sini. Oke, memanjang. Oke, dari kiri sampai ke kanan, dan posisi atasnya sama. Kiri kanan. Oke, maka dia seperti ini. Oke, nah saya akan berikan contoh seperti ini. Satu lagi, jangan lakukan seperti ini, tidak boleh. Posisi ini tidak baik. Posisi yang baik adalah di sini. Ada jarak di antara lubang ini dengan sini. Oke. Oke. Hati-hati menggunakan pisau. Oke, dan posisi ini. Oke. Dan untuk mengetahuinya, aku memberikan warna merah ini agar bagaimana cara kerjanya. Oke. Dalam posisi plat ini selalu ada jeda sekitar 1 mili. Oke. Posisi ini sangat penting. Kenapa? Karena kita akan memberikan warna merah sebagai tanda. Oke, seperti ini. Oke. Maka posisi yang tepat adalah diberikan kurang lebih posisi merah ini adalah setengah mili, 0,5. Oke. Jangan pernah melakukan pada posisi seperti ini. Ini adalah salah. Karena apa? Saat Anda memasukkan koin ke dalam, maka Anda akan merusak bagian ini. Tapi jika Anda melakukannya, Oke. Anda harus ini nanti potongannya. Anda membutuhkan koin. Oke. Anda taruh seperti ini. Saat Anda tekan, oke, jika posisinya ada di sini, oke, maka Anda akan merusak gimmick. Oke, maka yang tepat adalah Anda memberikan sedikit merah, 0,5 posisinya. Oke, maka saat koin dimasukkan, maka Anda menyentuh plastik, bukan gimmick. Oke,
Sekiranya Anda mengerti. Oke. Nah, bagaimana cara memasangnya? Kita lihat. Posisinya lebih. Oke, saya akan mencabutnya pelan-pelan, bisa dilakukan. Oke. Look, ada lebih. Oke. Dan pada posisi tengah-tengah ada kelebihan di bagian ini dan ada di posisi ini. Oke. Dan di sini kurang lebih 0,5. Oke. Nah, gimmick ini akan siap digunakan. Kita tempel dulu. Tempel kembali. Dan kita pastikan bahwa gimmick ini tidak menyangkut. Oke. Jika menyangkut, maka tidak bisa digunakan. Letakkan pada gambar dengan gambar posisi gambar yang sama. Oke, posisi putih gambar yang sama, maka gimmick ini tidak boleh menyangkut. Jika menyangkut, maka kami tidak sarankan untuk digunakan. Oke, let's go. Kita pasang. Kita buka. Mari kita lihat. Sorry. Look, sisi ini di tengah-tengah, sisa sedikit dan mulai. Oke. Jika masih dalam keadaan belum ditekan, kita masih bisa menggerakkan posisinya ke kiri ataupun ke kanan. Oke, maka kita akan tekan. Ini pastikan tertekan dan tertekan. Oke, menghadapi permasalahan include dengan gimmick ini. Lihat, terbuka. Oke, bagaimana caranya? Pelan-pelan. Kita setel kembali. Pilih. Sangat mudah. Oke. Bagaimana kalau dia tidak bisa kembali? Posisinya dengan posisi ini dia tidak mau kembali. Oke, Anda bisa menggunakan tape yang kecil seperti ini. Anda tempelkan di kaca dan Anda membuatnya kecil. Oke, dan Anda bisa tempelkan di posisi ini. Oke, untuk menyetingnya pastikan Anda setting dengan baik. Oke, pastikan plat lurus. Oke, kita bisa bentuk dengan lurus. Oke, pelan-pelan Anda bisa setting dengan baik. Oke, dan buka posisi ini. Oke, tekuk ini, gunakan rapi, pastikan dia ada di tengah. Open. Oke, mudah dimengerti. Ini siap dipakai. Oke, perawatannya tentunya jika koin ada di sini, maka maka koin ini saat kita tekan, maka gimmick tidak akan rusak karena kita menekan pada posisi akrilik. Oke. Sangat mudah digunakan, dan untuk menyetingnya saya rasa pada posisi flat ini Anda bisa menyetingnya dengan menyesuaikan. Oke, terima kasih. Oke, perkenalkan, teman saya Randy, dan kita akan habis bermain kartu, dan sekarang tiba saatnya kita akan bermain game. Oke Randy, ada sebuah koin dan saya minta Anda untuk menandatanganinya. Oke? Oke. Oke. Oke, dan di sini ada gelas, boleh lihat dulu. Ya. Oke, coba dicek
semua gelasnya, apakah yakin gelasnya itu solid? Solid? Oke. Kita taruh seperti ini. Oke. Dan ditutup sini. Oke, ini adalah koin Anda. Oke, dan sign in. Oke. Dan box. Bisa gitu loh. Gimana caranya? Oke, kita akan belajar bersama dengan dua koin ini, bagaimana koin ini dengan tanda tangan bisa menembus gelas. Oke, yang pertama adalah koin dengan siaki, kita taruh di dalam kantong. Oke, letakkan di dalam kantong celana Anda atau dimanapun Anda suka. Oke, pertama kita tentunya sudah memprepare-nya. Oke. Oke, lalu kita letakkan di meja dan kita meminta ready. Nah, di sini ada sebuah koin. Oke, dan kita meminta tanda tangan. Saat meminta tanda tangan dengan mengeluarkan Sharpie, kita juga mengambil berserta dengan koin. Oke, koin yang sudah ada tanda tangannya. Oke, bebas apapun Anda lukis di situ. Oke, saat kita ambil, kita tunjukkan tadi. Silakan ditanda tangan. Oke, ada bekas tanda tangan di sini. Ditanda tangan aja. Tanda tangan aja. Oke, dan saat Randy sudah mengambil ini, menandatangannya, kita pegang kartunya, kita bisa dengan cara menahannya dengan jempol. Oke, jadi sekali lagi, waktu setelah ditanda tangan, koin ini sudah ada di sini, kita membukanya seperti ini. Lalu kita dengan misdirection, yaitu dengan menggunakan gelas. Jadi tolong dicek gelasnya. Oke, Anda bisa mengambilnya dan segera meletakkan ke dalam sini. Oke, seperti ini. Lalu tutup. Oke, letakkan secara pelan-pelan. Karena jika Anda terlalu berat, dia akan bersuara. Oke, jadi saat Randy sedang please check, oke, Anda taruh sini dan letakkan secara pelan-pelan. Oke, lalu Anda ambil gelas kecilnya, taruhkan seperti ini, dan kita tunjukkan kepada Randy. Bagian yang tanda tangan kita bisa tutup dengan jari. Ini tanda tangannya. Oke, Randy hanya akan melihat bagian sedikit, bagian hitam yang sedikit. Tidak boleh kita buka dengan seperti ini. Randy, ini tanda tangannya. Loh, tidak. Kita harus tutup. Maka dia akan melihat tanda hitam. Oke, dan kita akan seperti letakkan seperti ini. Oke, dan kita bisa dengan menghilangkannya. Oke, dan taruh, tekan seperti biasa posisi ini. Lalu posisi gelasnya tepat. Oke, dan masuk. Oke, nah, dan segera menunjukkan kepada Randy. Oke, ini sudah Anda bisa hilangkan. Oke, nah, bagaimana cara menghilangkan koinnya? Oke, tentunya dengan cara di drop. Oke, kosong. Oke, seperti pegang seperti ini. Lalu dengan timing yang tepat, tentunya jatuhkan. Saat kita mengambil, kita jatuhkan. Oke, slow motion seperti ini. Oke. Posisi tangan seolah-olah memegang koin. Oke, sekali lagi. Oke. Sangat mudah, bisa dipelajarin di depan kaca, dan itulah caranya bagaimana koin dengan tanda tangan bisa menembus ke dalam gelas. Terima kasih. Oke, untuk ring cincin, saya kebetulan memiliki dua ring cincin yang mirip. Oke, sama. Oke, tentunya dengan cara prepare the gimmick. Oke, udah masukkan satu, dan tentunya ini adalah cincin yang sudah ready. Oke, nah, jika kita tunjukkan seperti ini. Oke, solid. Lalu kita bisa dengan cara tes pertama adalah gagal. Oke, Anda pura-pura pegang seperti ini, lalu tarik, dan jempol Anda ada di posisi seperti ini. Oke, lalu dengan posisi yang sama, timing yang tepat, dengan melempar dan menekan. Oke, untuk ring cincin ada banyak cara, tapi Anda bisa menggunakan dengan rutin ini salah satunya. Terima kasih.
Oke, saya Agus Cio mengucapkan terima kasih sudah membeli produk kami dan nantikan produk saya selanjutnya. Dan what caranya yang di trailer seperti ini. Sampai berjumpa. Thank you.